Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 5 ayat 1-13. Demikian saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara-saudara. Doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar suara seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku ke dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria. Sekali lagi, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Mari kita berdoa. Kami mohon kiranya Tuhan memimpin hamba-Nya yang menguraikan firman-Nya dan sidang jemaat Tuhan sekalian yang mendengar supaya dibangun, diberkati, dibimbing oleh firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, renungan kali ini saya beri judul Sikap Orang yang Benar. Bapak Ibu Saudara, apakah doa dan kehidupan yang benar itu berkaitan? Saya ingin memberikan jawaban berdasarkan firman Tuhan. Misalnya saja di dalam ayat yang ke-13, Daud yang pada intinya mengatakan bahwa orang yang hidupnya benar itu diberkati. Tetapi kalau kita bandingkan di ayat yang kelima, yang pada intinya Daud mengatakan bahwa orang yang hidupnya fasik, Tuhan tidak berkenan. Dengan kata lain, orang yang hidupnya benar, doanya didengar Tuhan. Orang yang hidupnya fasik, doanya tidak didengar Tuhan. Kalau begitu dapat kita katakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa doa dan kehidupan yang benar itu berkaitan. Sebab kalau orang hidupnya benar, doanya didengar Tuhan. Berarti ada kaitannya. Kalau orang yang hidupnya fasik atau lawan katanya orang benar, tentu doanya tidak didengar Tuhan atau Tuhan tidak berkenan kepada orang fasik.
Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur pasal 5 ayat 1-13, ada 3 sikap yang menunjukkan kehidupan orang yang benar. Kita akan melihat uraiannya sebagai berikut. Yang pertama, sikap yang pertama yang menunjukkan orang yang hidupnya benar adalah menjadikan Tuhan sebagai sumber harapannya. Kalau kita memperhatikan ayat kedua dan ketiga, Daud meminta kepada Tuhan untuk mendengarkan keluh kesahnya. Daud juga meminta kepada Tuhan agar Tuhan memperhatikan seru doanya. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa Daud menjadikan Tuhan sebagai sumber harapannya. Karena itu dalam doanya dia mengharapkan Tuhan, mendengar keluh kesahnya, mengharapkan Tuhan, memperhatikan seru doanya. Apalagi yang dilakukan Daud pada waktu pagi? Pada waktu pagi Daud berdoa. Ia juga mengatur persembahan bagi Tuhan dan menunggu-nunggu Tuhan untuk menolongnya. Kalau kita memperhatikan ayat 2, 3, dan 4, inilah sikapnya Daud. Dia menjadikan Tuhan sebagai sumber harapannya. Dia mengharap Tuhan mendengarnya, dia mengharap Tuhan memperhatikan seru doanya, dia juga melakukan sesuatu bagi Tuhan pada waktu pagi hari. Misalnya, dia mengambil waktu di pagi hari untuk berdoa, dia juga mengatur persembahan bagi Tuhan, dia juga menunggu-nunggu Tuhan untuk menolongnya. Dan semuanya itu dapat kita maknai bahwa Daud menjadikan Tuhan sebagai sumber harapannya. Sikap orang benar yang kedua tercermin di mana Daud menjadikan Tuhan sebagai pembimbingnya. Ada permasalahan yang khusus yang Daud tidak bisa hadapi. Karena itu dia dalam menghadapi pergumulan, dalam hal ini menghadapi seterunya, Daud meminta bimbingan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Secara pribadi Daud dapat melakukan sesuatu karena dia adalah seorang yang diurapi Tuhan, dia juga seorang raja, tetapi dia memilih untuk menjadikan Tuhan sebagai pembimbingnya ketika menghadapi suatu pergumulan, menghadapi musuhnya. Daud meminta bimbingan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-9, yang pada intinya dia meminta bimbingan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki yang harus dia lakukan terhadap musuh-musuhnya. Dan itu dapat kita maknai sebagai sikapnya Daud yang menjadikan Tuhan sebagai pembimbingnya. Yang ketiga, sikap yang mencerminkan kehidupan orang benar, yaitu menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayat yang ke-12, ada kata semua orang, itu termasuk Daud, yang berlindung pada Tuhan akan bersuka cita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang benar tahu apa yang harus dilakukannya. Orang benar memilih sesuatu yang benar yang dipilihnya, yaitu menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya.
Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang benar, seharusnya kita membuat pilihan-pilihan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kehidupan yang benar itu tercermin melalui sikap atau pilihan-pilihan kita. Dalam renungan ini kita melihat bagaimana Daud sebagai orang yang benar membuat pilihan sikap yang benar, yaitu menjadikan Tuhan sebagai sumber harapannya, menjadikan Tuhan sebagai pembimbingnya, menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Itulah sikap orang yang benar, yang mencerminkan pilihan-pilihan yang benar. Karena itu Daud mengalami suatu kekuatan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami diberkati Tuhan, karena dia memilih atau bertindak yang tepat sebagai orang benar. Kita akan masuk ke dalam refleksi apa yang dapat kita pelajari dari renungan ini, Bapak Ibu Saudara. Yang dapat kita pelajari dari renungan ini adalah bahwa orang benar seharusnya memiliki sikap yang benar. Sekali lagi, orang benar seharusnya memiliki sikap yang benar. Ada 3 sikap yang menunjukkan kehidupan orang benar. Yang pertama, menjadikan Tuhan sebagai sumber harapannya, menjadikan Tuhan sebagai pembimbingnya, dan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama dan berbicara lebih jauh ke dalam hati kita masing-masing, sehingga Roh Kudus yang akan membimbing kita lebih lanjut bagaimana kita hidup dan memiliki sikap yang benar sebagai orang yang benar. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan membimbing kami sekalian untuk hidup sebagai orang yang benar, yang tercermin melalui sikap atau pilihan-pilihan yang benar. Dalam hal ini menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan kami satu-satunya. Tidak ada yang lain selain daripada Tuhan Yesus. Menjadikan Tuhan sebagai pembimbing, sehingga dalam menghadapi pergumulan apapun, kami mengandalkan, mengharapkan bimbingan daripada Tuhan. Dan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Tidak ada tempat yang paling aman selain di dalam perlindungan Tuhan. Selain di dalam Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian yang mendengar dan menolong kami sekalian bertumbuh. Lindungi dan berkati jemaat Tuhan dalam segala pergumulan dan dalam kehidupan masing-masing. Dan menghadapi pergumulan apapun, kiranya Tuhan bersama-sama jemaat-Mu dan menolong mereka. Kiranya anugerah dan kasih karunia dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kita menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.